Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Moon. The Moon muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, oke, tentang sebuah ketakutan, kecemasan, serta kekhawatiran. Nah, dari kartu pertama ini sebenarnya cukup menunjukkan bahwasannya saat ini mungkin ada ya beberapa teman-teman Virgo yang sedang merasakan permasalahan-permasalahan yang cukup rumit dan sangat berat, teman-teman. Karena ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kamu ini takut gitu loh. Kalau masalah yang kamu hadapi ini nggak kunjung selesai, maka mungkin bakal ada sebuah konsekuensi besar yang akan kamu dapatkan. Contoh nih, ya kan? Ketika mungkin kamu punya masalah keuangan, hutang piutang di bank, kemudian usaha bisnis pekerjaan kamu tuh bermasalah, nggak lancar, teman-teman. Pastinya ada ketakutan di situ, teman-teman. Tidak bisa membayar dan ujung-ujungnya mungkin bakal ada hal-hal yang bakal disita oleh pihak bank. Itu satu contoh. Kemudian di dalam hal-hal yang lain sangat tergantung dari penempatan energi kamu sendiri, teman-teman, permasalahan kamu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dalam pekan ini bakal ada perubahan? Bakal ada hal-hal baik ya yang akan kamu terima dapatkan, teman-teman, ataupun mungkin bakal semakin terpuruk ya. Nah, kemudian aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. 7 cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang sebuah harapan, keinginan, teman-teman, dan impian-impian terbesar yang selama ini mungkin kamu miliki lah ya. Ya, siapapun orangnya, logikanya aja sih, teman-teman, ketika dalam masalah terburuk ya pasti ingin hal yang lebih baik kan, seperti itu ya. Ingin agar keuangannya kembali stabil, lancar, berlimpah, ingin agar dijauhkan dari orang-orang yang toksik ya. Karena memang selama ini nggak dapat dipungkiri juga, teman-teman, mungkin permasalahan yang kamu hadapi ini juga berkaitan tentang adanya orang-orang yang selalu saja berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu ya kan. Ya, usaha kamu yang tadi macet seret ya mungkin karena ada kaitannya dengan orang-orang yang toksik, menutup rezeki dan lain sebagainya ya. Tetapi kita jangan terfokus terhadap hal tersebut, tetapi terfokuslah terhadap perbaikan-perbaikan diri, mindset diri yang memang harus kamu perbaiki untuk lebih baik, teman-teman. Ya, berusaha untuk ikhlas dengan segala hal yang sudah terjadi dan lakukanlah hal yang terbaik untuk ke depan. Yang paling terpenting adalah itu tadi, perbaikan-perbaikan diri. Kamu harus bisa mensugesti diri kamu, teman-teman. Ya, bahwasanya kali ini kamu pasti akan bahagia. Bahwasanya kali ini kamu akan berhasil. Jangan ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang kamu miliki. Ya, kamu yakin bahwasanya Tuhan pasti sedang merencanakan hal-hal yang paling indah, terbaik untukmu. Kemudian aku punya Queen of Cups. Nah, Ratu Cangkir muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan yang bakal mapan, makmur, sejahtera, ada kelimpahan materi, rezeki, ya sukses besar.
Oke, jadi untuk semua teman-teman Virgo, kamu berpeluang berpotensi untuk bisa mendapatkan energi ini, ya kan? Kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Yang paling terpenting adalah ketika terpuruk, ya jangan pernah berputus asa untuk terus melakukan hal yang terbaik, teman-teman. Ya, mungkin ketika kamu bangkit, selalu bangkit dari keterpurukan, kali ini kamu akan memperoleh hokimu, teman-teman. Ya, hokimu mungkin di sini. Ada di pekan pertama ini. Oke, nah, next. Pada kartu berikutnya, aku punya Death. Wow, Death muncul hadir ya sebagai energi penutup nih terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang bagaimana sih sebuah akhir kehidupan yang terpuruk tadi ya. Tentang sebuah masalah-masalah yang terjadi, itu akan segera berganti dengan sebuah transisi kehidupan yang lebih baik. Perhatikan memang adanya sebuah indikasi teman-teman tentang kebangkitan kamu, ya, tentang kebahagiaan kamu yang akan kamu dapatkan dalam pekan ini. Ya, mudah-mudahan untuk teman-teman Virgo semuanya bisa lebih sukses, semuanya bisa hidup senang, semuanya bisa hidup bahagia, dan ya masalah-masalah yang dihadapi selama itu bisa segera tuntas semua. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki untuk teman-teman Virgo dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan, rezeki teman-teman Virgo dalam pekan ini? Wow, aku punya Wheel of Fortune nih teman-teman, luar biasa. Ini kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Seolah-olah roda kehidupan kamu bakal berputar, teman-teman, lebih baik gitu ya. Rezeki-rezeki berlimpah akan kamu dapatkan. Dan bahkan ya indikasi potensi kamu akan menjadi kaya raya, menjadi miliarder, ataupun mungkin juga bakal ada uang miliar yang bakal masuk rekeningmu. Nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Kun fayakun. Kenapa? Ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Ada doa-doa yang terkabulkan. Ya. Jadi apa sih yang tidak mungkin ketika memang sudah ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman? Kun fayakun. Semuanya akan menjadi sebuah manifestasi yang cukup nyata di dalam kehidupan kamu. Kamu bakal bangkit dari segala keterpurukan. Kamu akan sampai ke dermaga kesuksesan dan juga keberhasilan kamu. Ketika memang selama ini kamu selalu saja berusaha untuk mengarungi gelombang masalah yang segitu banyaknya, beratnya, teman-teman, ya, semesta memberikan kamu sebuah keadilan dan kemenangan yang tidak ada habisnya. Ya, inilah ketika kekuatan semesta dan inilah ketika jalur langit sudah bekerja dengan caranya sendiri, teman-teman. Maka kun fayakun, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya akan kamu dapatkan. Maka untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, beruntungnya kamu di pekan ini potensi besar, banyak yang bakal bangkit, banyak yang bakal menjadi mungkin berpotensi kaya raya ya, menjadi miliarder tadi teman-teman. Ya, amin. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya 8 cangkir nih. Oke, 8 cangkir muncul hadir ya teman-teman sebagai energi pembuka. Nah, mohon maaf banget sih, memang kartu ini selalu saja identik dengan yang namanya keterpurukan, kegagalan, kecewaan, ketidakstabilan, kesedihan, ya, dan banyak hal-hal buruk lain yang mungkin sedang terjadi. Terlepas dari apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Virgo itu sendiri ya. Nah, oke, teman-teman, kita akan lihat dalam pekan ini apakah bakal ada sebuah kestabilan, keharmonisan, dan kebaikan untukmu, teman-teman. Nah, aku punya The Hero Pen. Wow. Oke, The Hero Pen selalu saja identik dengan yang namanya sebuah pencerahan baru ya. Ada penaklukan dan ada sebuah mediasi yang baik ya, hasil keputusan yang baik untuk mendapatkan hal yang terbaik. Ya, ketika masalah ini berkaitan tentang yang namanya rezeki, maka di sini bakal terlihat kok teman-teman ya, bagaimana kondisi rezeki kamu nanti bakal kamu dapatkan. Ya, bagaimana kondisi rezeki keuangan kamu bakal terlihat lebih baik nantinya. Dan kemudian yang berikutnya aku punya 4 pedang. Oke. 4 pedang muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Virgo. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman ya,
berbicara masalah keuangan tadi sepertinya sudah ada sebuah solusi dan jalan yang baik kan, dan kemudian ketika ada masalah rumah tangga yang berkaitan tentang yang namanya konflik ya, pihak ketiga dan lain sebagainya, memang sih aku akui teman-teman, seakan-akan adanya sebuah indikasi tentang datangnya hadirnya pihak ketiga yang mengganggu merusak hubungan kamu. Tapi mudah-mudahan sih ya adanya mediasi ini akan membuat kehidupan kamu menjadi kembali utuh, ataupun mungkin karena timbul sebuah kesadaran masing-masing teman-teman. Jadi kalau dikatakan mengapa hadir datang pihak ketiga, ya ya jangan hanya disalahkan pasangan kamu yang berselingkuh misalkan contoh, mohon maaf ya. Tetapi kamu juga harus introspeksi diri kenapa dia bisa berselingkuh ataupun kenapa bisa ada pihak ketiga. Apakah mungkin karena kurangnya bentuk kasih sayang yang kamu berikan pada dia, ataupun memang ya terkadang si pasangan kamu tersebut yang nggak tahu diri teman-teman. Ya mungkin seperti itu, banyak variasi banget gitu ya. Dan yang paling terpenting adalah ketika masih memikirkan masa depan ya tentu harus bisa saling memperbaiki satu dengan yang lain teman-teman. Oke, next poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya The Emperor, ada 4 cangkir dan aku punya The Tower ya. Nah, hal yang paling terpenting adalah ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang tepat. Ya, jangan disia-siakan teman-teman. Ya, karena memang aku akui banyak godaan di sini. Godaan ini yang bakal menjadi penghancur di dalam sebuah hubungan. Ketika tidak bisa menahan sebuah godaan yang ada datang ya, maka yang akan terjadi adalah sebuah penyesalan di akhir. Ya jangan sampai nih kamu merasakan sebuah penyesalan ya, ataupun dia juga nih. Ya, dia juga sih. Jadi memang kudu harus bersyukur dan berhati-hati apalagi ketika memang ingin ke jenjang yang lebih serius. Biasanya sih semakin hubungan kamu semakin lama itu akan semakin banyak ujian cobaannya loh teman-teman. Kan bukan berarti sih hubungan kamu akan baik-baik terus gitu. Itu tidak mungkin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 7 koin, ada 3 cangkir, dan aku punya 9 cangkir. Nah, untuk teman-teman Virgo yang jomblo dan single ya, melihat tentang bagaimana sih kehidupan asmara kamu, ya kan, kehidupan kamu gitu ya. Apakah ada indikasi potensi kamu akan bahagia? Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang mungkin selama ini belum pernah kamu rasakan ya. Sesuatu hal yang nggak kamu bayangkan sebelumnya. Ada pencapaian besar juga yang akan kamu peroleh. Ini penting bagi teman-teman Virgo yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan kemudian terkait dengan jodoh dan pasangan itu, ya aku merasakan bahwasanya kamu akan bertemu dengan sebuah energi yang sangat begitu besar. Energi yang mungkin selama ini ya sesuai gitu loh dengan kriteria ataupun dengan harapan-harapan kamu selama ini. Ya orang yang mapan, ya bijak, dewasa, baik, ya seperti itu, perhatian, loyal kan gitu. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang ya. Aku punya Three of Wands, kemudian ada The Chariot, dan aku punya 4 koin. Nah, untuk teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya, oke, nah sebenarnya energinya cukup positif teman-teman. Aku melihat ada sebuah keselarasan nih. Ya sebenarnya sama-sama berharap, ya berharap seperti ini mungkin. Ya kamu ingin dia bisa menjadi orang yang terbaik terakhir di dalam kehidupan kamu dan kemudian sebaliknya. Tetapi memang masih ada sebuah keraguan dan ketakutan ya di antara kamu dengan dia teman-teman. Mungkin ini berkaitan tentang yang namanya beberapa track record yang memang selalu kecewa gitu ya. Jadi coba deh untuk lebih meyakinkan dia. Ya sama-sama berusaha meyakinkan bahwasanya kamu orang yang benar-benar ingin komitmen dan kemudian sebaliknya. Ya mudah-mudahan teman-teman tujuannya akan tercapai di situ. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Virgo dalam pekan ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar teman-teman? Ya. Nah, aku punya tanggal 18, 22, 30, 23, 31, tanggal 9,
25, 27, tanggal 7, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 11. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.